Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahannya. Sampai pada saat ini kita masih kembali merasakan sukacita yang luar biasa di dalam mempersiapkan hati kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menghadapi minggu bekerja. Biarlah kita semua boleh terus bersemangat dan memiliki hati yang siap. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami kesempatan untuk memahami firman ini dengan sederhana, dan bahkan hanya Kristus yang ditinggikan ketika kami merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersama nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada petang Sabat ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 20 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia." Kalau kita melihat secara keseluruhan isi dari teks ini, bahkan dari judul perikop kita akan dapati satu pemahaman bahwa saat itu ada seorang raja, pemimpin Israel, namanya adalah Hizkia. Dia menderita satu penyakit yang tidak bisa terselamatkan lagi. Ia merasa bahwa tidak ada pertolongan yang lain lagi selain berasal daripada Tuhan. Dan ia sudah pasrah akan keadaan. Ketika dia sudah hilang harapan, muncul Yesaya, dan Yesaya menyampaikan satu hal yang sangat tidak ada korelasi dengan penyakit dari Hizkia. Tetapi apa yang sangat luar biasa di sini, sebelum Hizkia mengalami proses penyembuhan ini, Hizkia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Pertama-tama yang harus dilakukan ketika dia dalam penderitaan, ketika ia merasa bahwa kehidupannya sudah diambang pintu kematian, ia kembali mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan di saat yang sama, Tuhan memberikan pertolongannya melalui Yesaya. Hal ini tidak masuk akal. Kenapa? Yesaya menyatakan bahwa harus memanggang kue ara. Tidak ada hubungannya sama sekali. Raja Hizkia mungkin merasa bahwa Tuhan harus melakukan segala sesuatu yang untuk menyelamatkan hidup dari Hizkia. Dan saat itu Tuhan memberikan arahan yang pasti. Ketika arahan ini diberikan, maka kita lihat salah satu agen yang melakukan tindakan ini. Mereka mengikuti perintah tersebut dan Hizkia disembuhkan. Pelajarannya sangat sederhana bagi para pembaca dan bahkan para umat-umat Tuhan ketika merenungkan firman ini. Tuhan kadang melakukan sesuatu di luar dari akal kita. Tuhan melakukan sesuatu tanpa memandang hal ini, bahkan manusia melihat bahwa tidak mungkin kita akan disembuhkan lewat hal ini. Tidak mungkin kita akan disembuhkan dengan ini. Tidak mungkin orang akan memberikan pertolongan kepada kita. Tidak mungkin sahabat kita akan memberikan kepada kita pertolongan sedemikian. Tetapi pada saat ini kita melihat Tuhan melakukan segala sesuatu di luar pemikiran manusia. Tetapi apa yang perlu kita pahami di sini dan apa kita perlu renungkan? Yang perlu kita pahami saat ini adalah membawa diri kepada Tuhan di saat setiap penderitaan kita. Ketika penderitaan kita itu muncul, datang silih berganti. Datang terus-menerus setiap saat menghantui perjalanan iman kita. Karir kita tiba-tiba merosot. Pendapatan kita tiba-tiba berkurang. Kebutuhan di dalam rumah tangga tidak tercukupi. Tuhan mengajak kita untuk membawa setiap persoalan itu kepadanya. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu di luar daripada pemikiran kita. Ia akan melakukan segala sesuatu yang besar yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Marilah berserah kepada Tuhan, karena ia mampu memberikan pertolongan yang terbaik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah setiap pendengar firman ini dapat dikuatkan dan memiliki hati yang siap untuk selalu berserah kepada Tuhan. Berkatilah mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya selalu berhasil, dan hanya Kristuslah yang ditinggikan. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah minggu bekerja ini menjadi satu perasaan sukacita oleh karena terus bergaul erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa berdasarkan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.